A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini saya akan mencoba membahas dalam tutorial saya pengobatan dan cara mengobati bayi yang kesambat atau ain. Karena ain, seseorang bisa mengalami sakit, hidup tidak normal, dan ada penurunan fisik. Ummu Salamah menceritakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat budak wanita di rumahnya. Wajahnya terlihat kusam dan pucat, lalu beliau memerintahkan ruqyah wanita ini karena dia terkena ain. Hadis riwayat Bukhari 5739. Aisyah menceritakan, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'a sawta as-sabi'a yabki faqala ma li sabbiyakum hadza yabki fahallas farqaitum lahu minal ain. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar jeritan bayi menangis, kemudian beliau bersabda, "Kenapa bayi ini menangis terus? Mengapa kalian tidak segera meruqyahnya untuk mengobatinya dari penyakit ain?" Hadis riwayat Ahmad 2442. Untuk penyakit ain ada upaya pencegahan. Apabila upaya pengobatan yang paling penting dilakukan adalah mencegah sebelum terjadi. Alhamdulillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dengan rinci di antaranya. Anak sering didoakan agar terhindar dari ain. Di antaranya doa yang dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk bayi perempuan, u'iduki bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Untuk bayi laki-laki, u'iduka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Artinya, aku memohon perlindungan untukmu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua godaan setan dan binatang pengganggu serta dari pandangan mata buruk. Dalilnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan untuk Hasan dan Husain, lalu beliau membaca doa, u'idukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lama. Aku memohon perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah dari semua godaan setan dan binatang pengganggu serta dari pandangan mata buruk. Hadis riwayat Bukhari 3371. Seketika itu Sal bin Hunayf langsung jatuh terpelanting. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Amir. Dengan marah beliau berkata, "Atas dasar apa kalian mau membunuh saudaranya? Mengapa engkau tidak mendoakan keberkahan untuk yang dilihatnya? Mandilah untuk menyembuhkan Sal." Kemudian Amir mandi dengan menggunakan suatu wadah air. Dia mencuci wajahnya, dua tangan, siku, kedua lutut, dan ujung-ujung kakinya, dan bagian dalam sarungnya. Kemudian air bekas mandinya itu dituangkan kepada Sal. Lantas dia sadar. Hindari memandangi anak dengan menor yang membuat anak semakin menggemaskan.
jika anak akan dibawa di acara yang banyak orang, karena sumber air itu berada di keramaian orang, dengan banyaknya pandangan-pandangan takjub di acara keramaian tersebut, pandangan takjub atau mata hasad. Ibnu Qayyim menasihatkan, termasuk juga cara pengobatan ain menutupi bagian menarik pada diri anak. Yang dikhawatirkan menjadi sumber ain ditutupi dengan membuatnya kurang menarik. Kemudian Ibnu Qayyim membawakan keterangan riwayat dari Al-Baghawi. Al-Baghawi menyebutkan dalam kitabnya Syarhus Sunnah bahwa Utsman radhiyallahu anhu pernah melihat anak kecil yang sangat lucu, lalu beliau berpesan beri olesan hitam di pipinya agar tidak terkena air. Kepada orang tua, hindari menceritakan semua kelebihan anaknya agar tidak mengundang rasa iri pada yang mendengarnya, karena bisa jadi Allah menakdirkan terjadinya pengaruh buruk ain. Mengisi ruang dengar di rumah dengan bacaan Al-Quran, karena rumah yang penghuninya rajin beribadah akan lebih dijauhi setan. Tetapi apabila anak terkena ain, ada dua yang bisa dilakukan. Apabila anak ini sakit karena dilihat atau dipuji oleh si fulan, maka anak ini dapat diobati dengan cara menyuruh si fulan mandi dengan air bekas mandinya. Tapi bukan sisa mandinya, air bekas mandi yang terkena di badannya ditampun dan dipakai mandi si anak. Insya Allah ain cepat hilang, sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis tentang peristiwa Sal bin Hunayf dan Amir bin Arabiyah tadi. Apabila penyebab ain tidak diketahui, tiba-tiba anak menangis, tidak mau diam, dan tangisannya tidak normal, bisa ditangani dengan ruqyah syar'i. Orang tuanya atau siapapun keluarganya membacakan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dibacakan di dekat bayi, seperti yang diceritakan Aisyah. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahku. Tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan jeritan bayi menangis. Kemudian beliau bersabda, "Kenapa bayi ini menangis terus? Mengapa kalian tidak segera meruqyahnya untuk mengobatinya dari penyakit ain?" Hadis riwayat Ahmad 2442. Jangan lupa berdoa kepada Allah, semoga segera menenangkannya. Bisa juga diiringi dengan sholat sunat dan berdoa di tengah sholat. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan semoga saja bisa bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.